Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rafisa Fitriani dari Fakultas Kehutanan UGM. Ingin mempresentasikan kepada semuanya salah satu jurnal ilmu kehutanan yang berjudul Analisis Kelayakan Finansial Usaha Budidaya Bambu yang ditulis oleh Husnul Khotimah dan Sutiono. Bambu dikenal sebagai hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan bambu secara konvensional antara lain untuk pertanian, peternakan, perikanan, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Sedangkan pemanfaatan yang lebih modern seperti tusuk gigi, particle board, bambu lamina, arang, dan pemanfaatan modern yang lebih banyak lagi. Perkiraan luas tanaman bambu yang tumbuh di luar kawasan hutan sekitar 624.000 hektar dan yang tumbuh di luar kawasan hutan sekitar 1.414.375 hektar. Kebutuhan bahan baku bambu terus meningkat, yang mana jika hanya mengandalkan stok bambu dari alam tidak cukup, maka diperlukan upaya budidaya bambu yang dapat mengatasi masalah ketersediaan bambu dengan menyediakan suplai yang kontinu dan memproduksi batang bambu yang berkualitas sesuai permintaan pasar. Indonesia belum mampu memenuhi spesifikasi pasar bambu modern. Oleh karena itu, perlu membangun tegakan bambu dengan jenis-jenis bambu yang bernilai ekonomis tinggi. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk menganalisis kelayakan finansial budidaya bambu berdasarkan kriteria investasi NPV, Net B per C, IRR, dan payback period yang berguna untuk memberikan informasi apakah bambu layak secara finansial atau tidak untuk diusahakan. Data yang digunakan yaitu data sekunder hasil penelitian Sutiono 2014, yaitu data biaya dan pendapatan dari budidaya jenis bambu petung. Selanjutnya, data hasil dari penelitian di perusahaan bambu PT XYZ, nama disamarkan atas permintaan, di Lampung. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kelayakan finansial. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data yang didapat ke dalam komponen biaya dan manfaat. Yang pertama, ada komponen biaya yang dikeluarkan mencakup biaya investasi, biaya tetap, serta biaya operasional. Pertama, ada Net Present Value atau NPV. Net Present Value dapat diartikan sebagai nilai sekarang dari arus pendapatan yang ditimbulkan oleh penanaman investasi. Kedua adalah Internal Rate of Return atau disingkat dengan IRR. Internal Rate of Return adalah tingkat suku bunga maksimum yang dapat mengembalikan biaya-biaya yang ditanam. Ketiga ada Net Benefit Cost Ratio atau Net B per C Ratio. Rasio ini diperoleh dengan membagi nilai sekarang arus manfaat atau PV dengan nilai sekarang arus biaya yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan pada suatu usaha terhadap yang akan diperoleh. Keempat ada Payback Period atau PP. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas. Proses budidaya bambu terdiri dari tahap pemilihan jenis bambu, persiapan penanaman, dan persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, dan penebangan. Yang pertama itu ada pemilihan jenis bambu. Pemilihan jenis bambu yang akan dibudidayakan harus mempertimbangkan kesesuaian jenis bambu dengan peruntukannya. Kedua, persiapan penanaman. Persiapan lahan terdiri dari pembukaan lahan dari semak belukar, pengaturan jarak tanam, pemasangan ajir, persiapan pupuk organik, dan pembuatan lubang tanam. Dan yang ketiga ada persiapan bibit. Bibit yang akan digunakan dapat diperoleh. Yang keempat ada penanaman. Penanaman harus memperhatikan waktu tanam. Penanaman sebaiknya dilakukan pada musim hujan yaitu bulan Desember sampai Februari. Untuk jarak tanam pada bambu berukuran besar sebesar 8 x 6 meter. Sedangkan untuk bambu yang berukuran kecil disarankan sebesar 8 x 8 meter. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan meliputi penyulaman, penyiangan, babat semak, pemangkasan, pemupukan, penjarangan, pengaturan struktur dan komposisi batang dalam rumpun, dan pengaturan drainase. Yang keenam ada penebangan pemanenan. Tanaman bambu dipanen pertama kali pada umur 4 tahun yang dilakukan terhadap batang generasi ketiga.
Setelah itu, panen dilakukan setiap tahun terhadap batang-batang bambu generasi keempat, kelima, dan seterusnya. Bersamaan dengan kegiatan penjaringan, sebenarnya bambu sudah dapat mulai dipanen. Masuk ke biaya produksi. Biaya produksi budidaya bambu berukuran besar dihitung berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Biaya-biaya tersebut meliputi yang pertama ada biaya pembelian lahan, biaya pembelian ajir, biaya pembelian bibit, biaya pembelian pupuk, dan biaya tenaga kerja. Manfaat atau pendapatan potensial dari usaha budidaya bambu dapat terdiri dari hasil penjualan batang-batang bambu dan rebung. Bambu mulai berproduksi pada tahun keempat dengan batang bambu yang berukuran kecil dan jumlah batang dalam rumpun yang masih sedikit. Panen pada tahun keempat ini merupakan panen pertama. Produksi akan bertambah secara bertahap sampai umur rumpun 7 tahun dan seterusnya akan relatif stabil pada jumlah tertentu. Analisis analisa menunjukkan harga terendah yang layak diberikan untuk bambu dan batang adalah Rp30.000 per batang untuk bambu yang telah mencapai ukuran normal atau umur 7 tahun. Dan dapatan dari penjualan batang-batang bambu, budidaya beberapa jenis bambu besar seperti bambu andong, bambu petung, dan bambu mayan memiliki potensi untuk memperoleh pendapatan tambahan dari penjualan rebung. Di pasar-pasar tradisional, rebung bambu dijual dengan harga Rp3.000 per kilogram, sehingga budidaya bambu akan mendapatkan penghasilan tambahan sebesar Rp7.488.000 per hektar per tahunnya. Analisis ini menggunakan asumsi yang pertama, umur proyek 15 tahun, yang kedua, suhu bunga atau discount rate sebesar 6% per tahunnya, dan yang ketiga, produksi batang bambu mengikuti prediksi produksi bambu. Yang keempat, produksi, harga input, dan output stabil setelah tahun ke-7. Net present value-nya menunjukkan nilai kini manfaat bersih yang memperoleh selama periode usaha sebesar Rp36.644.364,08. Terbukti bahwa NPV tersebut besar dari nol. Nilai net B per C sebesar mutlak minus 2,56 yang menunjukkan tambahan manfaat bersih yang diperoleh akan bertambah sebesar Rp2.560 setiap penambahan biaya sebesar Rp1.000. Nilai net B per C lebih besar dari 1. IRR menunjukkan tingkat suku bunga yang menghasilkan NPV sama dengan 0 dengan satuan persentase. Berdasarkan nilai IRR sebesar 11%, artinya tingkat pengembalian usaha budidaya bambu terhadap investasi yang ditanamkan 11%, yang nilai IRR diperoleh lebih besar dibandingkan nilai suku bunga yang digunakan 6%, sehingga usaha budidaya bambu layak untuk diusahakan. Payback period terjadi pada tahun ke-9 atau panen ke-6. Saat tahun ke-9, pengembalian investasi termasuk modal pembelian tanah dan investasi lainnya dari usaha budidaya bambu mencapai titik impasnya. Berdasarkan kriteria, investasi payback period masih dalam umur proyek, sehingga usaha ini layak untuk diusahakan. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha budidaya bambu secara ekonomi menjaminkan keuntungan. Selain keuntungan finansial yang akan didapatkan dari usaha budidaya bambu ini, ada berbagai keuntungan lainnya seperti terjaminnya suplai bambu dan industri pengolahan bambu dan pasar bambu, meningkatkan kualitas bambu, menunjang industri pengolahan bambu dengan tersedianya bambu berkualitas dan sesuai spesifikasi pasar, menjaga kelestarian alam dengan tidak memanen bambu di hutan, menggunakan lahan budidaya yang mungkin sebelumnya tidak produktif, serta dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar lahan budidaya dengan menyerap tenaga kerja. Berdasarkan analisis kelayakan finansial, hasil menunjukkan NPV Rp36.444.364,08 besar dari 0. Net B per C mutlak dari minus 2,56 yang besar dari 1, dan IRR 11% yang besar dari DR 6%. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha budidaya bambu secara ekonomi menjanjikan keuntungan dan pengembalian modal usaha dapat dicapai pada tahun ke-9 usaha budidaya bambu. Baiklah, itulah akhir dari presentasi saya dari jurnal yang berjudul Analisis Kelayakan Finansial Usaha Budidaya Bambu, Jurnal Ilmu Kehutanan, volume 8, nomor 1, tahun 2014, yang ditulis oleh Husnul Khotimah.
Saya Rafisa. Jika ada lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.